Di usia ke-22 tahun, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Banten terus menunjukkan perkembangan yang kian pesat dengan berbagai program kemaslahatan bagi masyarakat. Terbukti, tepat memperingati hari jadi ke-22, Basnas Banten meresmikan Rumah Sehat Basnas atau RSB yang terletak di Cilaku, Kota Serang, Selasa siang 17 Desember 2024. Peresmian RSB ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wakil Ketua Basnas RI Muhammad Mahdum dengan Ketua Basnas Banten Shibli Syarjaya yang juga didampingi oleh pimpinan Basnas RI Supervisi Wilayah Banten Zainul Bahar Nur. Disampaikan Ketua Basnas Provinsi Banten Profesor Shibli Syarjaya, perkembangan Basnas kian baik. Menurutnya di awal Basnas berdiri yang kala itu bernama Basda tahun 2002 hanya mampu mengumpulkan 150 juta rupiah. Namun dengan upaya sosialisasi dan edukasi hingga literasi zakat, Basnas Banten mampu membangun trust kepada masyarakat sehingga di tahun 2023 lalu berhasil mengumpulkan 27 miliar rupiah. Sementara di tahun 2024 menerima 24 miliar rupiah. Adapun target 2025 diharapkan mampu mencapai 30 miliar rupiah penerimaan zakat di Banten. Dari hasil pengumpulan tersebut, dilakukan pendistribusian dan pendayagunaan melalui berbagai program yang diyakini mampu mengangkat mustahik hingga berdaya. Terkait RSB yang baru diresmikan, Shibli menyampaikan rumah sehat ini disebut sebagai rumah sehat tanpa kasir. Pasien datang dengan hanya membawa KTP, dengan tersedia berbagai poli sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya bagi para mustahik. Sehingga alhamdulillah di tahun 2023 kemarin kita bisa mengumpulkan 27 miliar. Dan tahun ini karena rupanya ada kekurangan, nurun, kita hanya sampai pada angka 23 miliar. Tidak membutuhkan syarat apa-apa, datang ke sini kemudian bawa KTP gitu, nanti kita dicatat, ditanya dan seterusnya, kemudian langsung diobati dan kalau dikasih obat pulang. Dijelaskan Wakil Ketua Basnas RI Muhammad Mahdum, RSB diperuntukkan bagi fakir miskin atau masyarakat yang kurang mampu, terutama para mustahik atau 8 golongan penerima zakat. Ia juga menjelaskan RSB ini telah disubsidi oleh Basnas Pusat selama 2 tahun dan ke depan bisa dikerjasamakan dengan BPJS Kesehatan. Bahwa ini diutamakan untuk fakir miskin. Tapi secara umum itu untuk mustahik. Mustahik itu ada 8 golongan. Jadi kalau pelajar kan mustahik juga, Prof. Nah, boleh pelajar kalau sakit boleh berobat, itu kan mustahik jatuhnya. Ibnu Sabil boleh, kan Ghorimin boleh. Jadi kategori itu mustahik yang 8 penerima zakat itu perlu dicatat untuk yang berobat ke situ. Yang kedua adalah subsidinya ini sampai kapan? Atau tadi berapa pertanyaannya? Sampai kapan? Pengennya sih sesegera mungkin hilang ya. Jadi di aturan kita itu kira-kira sekitar 2 tahun itu kita subsidi. Setelah itu baru akan dilepas. Karena kita punya sebuah perencanaan ketika membangun ini ada sebuah business plan. Supaya RSB ini kemudian memenuhi persyaratan menjadi klinik mitranya BPJS. Sehingga diharapkan ke depan itu ada kapitasi dari BPJS yang itu bisa menutup biaya operasional dari RSB. Kenapa kok tidak tersubsidi? Karena harapan dari Basnas itu tidak menimbulkan ketergantungan. Sehingga uang-uang dari Basnas pusat maupun provinsi ini tidak selamanya akan digunakan untuk mensubsidi ini untuk program-program yang lain. Kalau klinik ini tumbuh kembang dengan bagus, kemudian memenuhi kriteria dari mitra BPJS, insya Allah akan di-cover oleh BPJS. Sementara itu diungkapkan pimpinan Basnas RI Supervisi Wilayah Banten Zainul Bahar Nur, keberadaan Basnas di tengah masyarakat sudah sesuai amanah undang-undang untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Yang tujuan dari zakat itu adalah kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Jadi apa yang disebut Pak Shibli, Prof. Shibli dan Pak Mahdum beserta Pak Selamat setara dengan atau sejalan dengan apa yang tersebut sebagai tuntutan undang-undang tersebut. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan MOU antara Klinik Mata Saruni dengan Basnas Provinsi Banten terkait operasi mata katarak gratis.